Ada kabar yang membuat banyak orang senang. Danantara berhasil mendapat dana segar 1,5 miliar dolar AS. Permintaannya bahkan mencapai lebih dari 4 miliar dolar AS. Bahasa kerennya oversubscribe. Bahasa sederhananya yang antri lebih banyak daripada yang dijual. Terdengar keren ya? Tapi ketika yang diperebutkan adalah utang, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Nah, itu yang akan kita bongkar hari ini. Mari mulai dari faktanya. Danantara menerbitkan obligasi global perdana senilai 1,5 miliar dolar AS, terdiri dari 2 tenor, 5 tahun dengan kupon 5,35% dan 10 tahun dengan kupon 5,95%. Yang mengejutkan bukan hanya nilainya, tapi antusiasme investornya. Permintaannya mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS. Artinya peminatnya jauh lebih banyak daripada obligasi yang tersedia. Sekilas ini terlihat seperti kabar luar biasa, tapi dalam dunia uang, apa yang terlihat hebat? Belum tentu sesederhana itu. Ketika mendengar investor berebut membeli, banyak orang langsung menyimpulkan, wah, dunia percaya pada Danantara. Tunggu dulu, investor bukan sedang ikut lomba dukung Indonesia. Investor juga bukan fans klub Danantara. Mereka datang untuk satu tujuan, mencari keuntungan. Dan kupon hampir 6% dalam dolar. Jelas bukan angka kecil. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, imbal hasil seperti itu terlihat sangat menarik. Jadi pertanyaannya bukan hanya siapa yang membeli, tapi juga apa yang sebenarnya mereka beli. Banyak orang mengira kesulitan terbesar adalah mencari modal. Padahal seringkali tantangan sesungguhnya justru datang setelah uang diperoleh. Karena mendapatkan dana hanyalah babak pertama. Babak berikutnya jauh lebih sulit. Bagaimana mengelola dana itu? Bagaimana menghasilkan keuntungan? Dan bagaimana memastikan uang tersebut tidak menguap begitu saja? Dalam dunia investasi, yang dihitung bukan berapa banyak uang yang dipinjam. Yang dihitung adalah berapa banyak nilai yang berhasil diciptakan. Ada prinsip sederhana dalam ekonomi. Kalau berutang dengan bunga hampir 6% dalam dolar, maka uang yang dipinjam harus menghasilkan lebih dari 6%. Kalau tidak, kita hanya memindahkan masalah ke masa depan, karena bunga tetap berjalan, tagihan tetap datang, dan jatuh tempo tidak pernah lupa. Artinya, setiap dolar yang diperoleh Danantara hari ini harus bekerja keras menghasilkan nilai tambah. Kalau gagal, yang tersisa hanyalah kewajiban membayar. Sejarah sudah berkali-kali memberi pelajaran. Banyak lembaga investasi negara gagal bukan karena kekurangan modal. Mereka gagal karena tata kelolanya lemah, karena pengawasannya longgar, karena keputusan investasi lebih dipengaruhi kepentingan jangka pendek daripada pertimbangan bisnis. Awalnya terlihat menjanjikan, uangnya besar, proyeknya megah, narasinya optimis. Tapi beberapa tahun kemudian yang tersisa justru utang dan masalah. Karena itu jumlah dana yang besar harus selalu diiringi pertanyaan yang besar pula. Ada satu hal yang sering luput diperhatikan, kupon hampir 6%. Bukan hanya angka keuntungan bagi investor, itu juga pesan dari pasar. Pesan bahwa ada risiko yang harus dihargai. Sederhananya begini, semakin besar risiko yang dilihat investor, semakin mahal harga uang yang mereka tawarkan. Jadi ketika investor bersedia memberi dana dengan kupon tinggi, itu tidak otomatis berarti semuanya sempurna. Justru bisa berarti pasar memintanya kompensasi atas ketidakpastian yang mereka lihat. Sekarang uangnya sudah didapat, tapi pekerjaan rumahnya justru baru dimulai. Dana ini akan masuk ke sektor apa? Proyek mana yang akan dibiayai? Berapa target keuntungannya?
Bagaimana sistem pengawasannya? Siapa yang memastikan bahwa setiap dolar digunakan secara efektif? Dan yang paling penting, bagaimana publik bisa menilai apakah Danantara berhasil atau gagal? Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga kepercayaan. Ada pelajaran penting dari kisah ini. Dalam dunia keuangan, mencari utang bukanlah garis finish, itu baru garis start. Keberhasilan sesungguhnya bukan saat dana berhasil dihimpun, tetapi saat dana itu mampu diubah menjadi nilai tambah, menjadi investasi produktif, menjadi pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya menjadi kesejahteraan yang bisa dirasakan masyarakat. Karena utang memang sering datang dengan wajah lemah, tapi ia selalu membawa satu pertanyaan yang sama. Nanti bayarnya pakai apa? Menurut kamu, apakah keberhasilan obligasi global Danantara layak dirayakan sebagai prestasi atau justru harus dikawal dengan pengawasan yang lebih ketat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe Infobank TV karena di Belajar Uang, kita tidak hanya belajar mencari uang, tetapi juga belajar memahami konsekuensinya.